Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Gilang Ramadan dan juga di sini ada teman saya Muhammad Arterio dan juga Jonathan Adi Saputro. Di sini kami akan mewawancarai narasumber yaitu Fahri Budiarto selaku ketua dari tim darurat medis. Di sini untuk Mas Fahri boleh memperkenalkan diri. Baik, terima kasih waktunya Nanda. Yang tadi sudah disebut tahun atau 2 tahun yang peran dan sedang pendidikan akhir insya Allah mana untuk pengalaman organisasi sendiri dari SMP saya ikut OSIS nggak jadi ketuanya. SMA juga Rohis. Walau untuk di perkuliahan saya ikut TDM, tim darurat medik. Oke, baik, kita langsung saja menuju ke beberapa pertanyaan yang ingin kami tanyakan. Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang membuat Anda tertarik untuk menjadi ketua tim darurat medis? Oh iya, jadi ya alasan kenapa ingin jadi ketua TDM dikarenakan ya memang tim darurat medis ini kan organisasi yang berbasis kemanusiaan di mana adalah bantuan dari segi perspektif medis. Namanya juga tim darurat medik. Alasan kenapa saya ingin jadi ketua itu dikarenakan saya akan ingin menjadi arah atau kapten dari sebuah kapal yang dimana ini dapat berfungsi untuk memberi bala bantuan, memberi peringatan kepada masyarakat-masyarakat yang sedang terkena bencana, dampak, ataupun kekeringan dan lain-lain, begitu. Apakah terjawab? Ya, terima kasih untuk pertanyaan pertama. Untuk berikutnya, apa visi dan misi Anda saat masih menjadi pemimpin tim darurat medis? Jadi untuk visi saya sendiri ya, dikarenakan tadi tujuan saya itu menjadi kapten, maka ini kapal ini harus bagus gitu. Untuk visinya itu tersendiri, membentuk TDM ini itu sebagai kapal. Kapal itu ada isinya, ada yang nyupir kapal, ada yang masak dan lain-lain. Itu jadi visinya kalau di dalam sebuah kalimat itu membentuk TDM yang mampu mewadahi di mana rasa kemanusiaan dan rasa ingin untuk menolong kepada masyarakat dan bangsa untuk negara Republik Indonesia ini. Untuk misinya, jadi salah satu misinya yang saya kerjakan pada saat itu adalah mengoptimalkan program yang sudah ada, prokja-prokja yang sudah ada, terus mengembangkan program baru di bidang kemanusiaan, yakni ini di bidang rescue pada saat itu, terus mengeratkan atau namanya mempererat tali silaturahmi baik junior, senior maupun yang udah senior, yang udah istilahnya udah lulus lah, udah sepuh gitu, karena kan senior-senior kita banyak dan menjaga kehormatan serta marwah dari tim darurat medik ini sendiri. Ya, baik. Untuk pertanyaan berikutnya, sebagai seorang pemimpin, bagaimana Anda melihat peran tim darurat medis dalam pembangunan masyarakat dan juga bangsa? Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Jadi, saya ini melihat sebagai pemimpin ya, pada saat itu peran TDM, peran kapal kita di dalam sebuah lautan Republik Indonesia ini adalah kita membangun yang dimana pasca bencana gitu. Jadi ketika sudah ada bencana berjalan, entah di Jakarta, di mana, itu kita balik lagi tadi mewadahi orang yang berkeinginan dan untuk membuat yang apa namanya kesehatan serta
infrastruktur berikutnya. Begitu. Jadi kita itu merupakan bala bantuan yang bekerja sama dengan pemerintah di bawah PT BMKI pada saat itu untuk kejadian-kejadian pasca bencana. Makasih. Oke, terima kasih jawabannya. Untuk berikutnya, apakah ada sebuah kebijakan penting yang Anda terapkan saat menjadi ketua tim darurat medis? Baik, terima kasih. Saya ada beberapa membuat kebijakan-kebijakan penting di mana ketika saya jadi ketua itu harus berdiri dan tercipta yang namanya disiplin. Jadi ketika kita membuat sebuah acara terus ada anggota yang telat, ya saya ngasih peraturan itu kalau 1 menit dia telat, berarti dia ngutang 1 push up. Ya coba aja 60 menit telat, sejam telat. Itu rata-rata telat yang tadinya mungkin hampir 80% turun ke cuman 10% doang gitu. Dan kebijakan kedua, itu kan mereka pasti pada kesel kayak gitu ya. Iya. Itu adalah membawa yang namanya kebersamaan. Jadi ketika habis mereka dihukum seperti itu, mereka kesel, kita tarik lagi. Kita omongin yang benar gimana, yang buruk gimana. Nah, insya Allah mereka ngerti. Gitu. Baik, terima kasih. Untuk berikutnya, apa strategi yang Anda lakukan untuk meningkatkan kinerja para anggota selaku ketua tim darurat medis? Baik, terima kasih. Jadi untuk kinerja itu sendiri, ini kan didasari oleh rasa kemanusiaan, di mana anggota dari kita tidak bekerja 100% di tim darurat medik. Mereka kan ada kuliahnya sendiri, ada yang di jurusan kedokteran, hukum, eh, kedokteran gigi, ilmu komunikasi, dan lain-lain. Jadi, eh, gimana caranya meningkatkan efektivitas? Itu adalah mengamankan pendidikan mereka terlebih dahulu. Jadi ketika mereka itu sudah aman, kita bantu yang sesama jurusan belajar bareng, seniornya ngajarin, dan segala macam, itu terciptalah sebuah efektivitas didukung oleh kedisiplinan. Gitu. Oke, baik, terima kasih. Untuk pertanyaan berikutnya, apa saja tantangan yang dihadapi sebagai pemimpin tim darurat medis selama menjalankan tugas? Tantangannya itu sebenarnya saya nggak ngelihat itu sebagai tantangan ya, karena kan tantangan itu hal yang ketika kita menghadapinya itu dibikin susah. Saya nganggapnya itu adalah polisi tidur, pasti kelewat gitu. Beberapa polisi tidur yang saya lewati, contoh ketidakakuran junior dan senior, uh, disusahkan diplomasi dari universitas, uh, kesusahan birokrasi dengan anggota organisasi lain, pendidikan salah satu anggota yang turun, itu kalau dibenahi dan dituruni satu persatu insya Allah bisa. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan berikutnya, apakah Anda menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kepemimpinan Anda? Oh iya, iya, itu diterapkan jelas dari sila 1 sampai ke 5. Bahkan anggota kita semuanya Islam, kan ketuhanan yang Maha Esa itu kan tuh yang sila pertama. Pokoknya dari situ semuanya diterapkan sesuai gagasan pahlawan kita pada zaman dulu. Kita terapkan ideologi itu Pancasila, dan itu bisa menggerakkan visi yang tadi udah disebutkan di awal kepemimpinan. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan terakhir, apakah Anda pernah menjadi pemimpin organisasi yang lain, dan apakah cara kepemimpinan yang dilakukan sama dengan organisasi-organisasi tersebut? Baik, baik, terima kasih. Jadi kalau untuk saat ini, kan organisasi itu ada terminologinya, artinya itu kan ada dua ya, organisasi tingkat
mahasiswa ada namanya sendiri, kalau ini kan TDM, ada organisasi di tingkat perkecil-kecilan, kelompok kecil, kelompok belajar itu juga namanya organisasi, organization. Jadi kan organisasi ini didasarkan dengan sebuah ketua dan anggotanya. Kalau yang dimaksud itu dalam kelompok-kelompok kecil atau yang lain sebagainya, saya udah sering sebagai ketua organisasi. Cuman kalau untuk organisasi yang dilegitimasi oleh kampus ini baru pertama kali. Oh. Ya. Baik. Terus ini ada satu pertanyaan bonus, Mas. Ya, apa? Lebih milih mana? Messi atau Ronaldo? Ronaldo lah 100%. Dia orang Arab. Messi jadi gay di Prancis. Messi kan punya Piala Dunia, Bang. Tapi dia jadi homo di Prancis. Baik Mas, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih juga atas ilmu yang sudah diberikan. Banyak salahnya saya mohon maaf. Dan teman-teman, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh,